Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyara ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dalam rangka pelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini sekarang ya, antara maghrib menjelang isya benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat kepada Ustaz Fayyad, sudah selesai dengan studi di Jauh University Saudi Arabia dan sudah kembali ke tanah air, terutama ke Kabupaten Indragiri Hulu. Tentu ini menambah SDM ya, sumber daya manusia SDM kita di tengah-tengah ilmu ini, konten kita ini. Dengan kehadiran beliau tentu insyaallah menambah keilmuan juga insyaallah ya. Beliau juga memiliki sekolah, kemudian insyaallah akan berkiprah juga di tempat kita ini insyaallah. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Semoga apa yang beliau dapatkan di Saudi Arabia, ilmu yang beliau dapatkan di sana beliau bawa ke sini dan bisa diterapkan di tengah-tengah kita insyaallah. Amin rabbal alamin. Kita lanjutkan ma'asyiral ikhwah pembahasan dari sekelumit atau potongan cerita dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai dengan bab fiqhus sirati fi bai'atil aqabatil ula, yaitu menceritakan tentang ya Aqabah atau bai'at ya. Bai'at itu perjanjian setia ya, perjanjian setia di Aqabah yang pertama. Aqabah itu nama tempat. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa Nabi SAW ketika beliau sudah berusaha menyebarkan dakwah, beliau menawarkan Islam ini ke seluruh kabilah-kabilah yang ada. Beliau ke Taif, bahkan sampai dilempari ya kan di Taif kan. Dilempari batu, ditolak oleh orang-orang Taif. Akhirnya beliau berusaha berdakwah kepada orang-orang yang lebih jauh daripada mereka, yaitu yang datang dari Madinah, terutama ketika musim haji. Jadi ketika musim haji kan dari kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab mereka datang ke Mekah, dan situlah kesempatan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Ya, menyatakan bahwasanya saya adalah seorang nabi, apa yang saya bawa lebih baik daripada apa yang kalian miliki sekarang ini. Itu disampaikan kepada mereka. Dan rata-rata kabilah-kabilah yang datang dari Madinah ya, dan dari Yathrib, nama lamanya kota Madinah adalah Yathrib. Rata-rata mereka ini tidak menolak kebanyakan ya, tidak menolak. Rata-rata jawabannya itu baiklah. Di antaranya yang menjawab dengan jawaban yang baik itu adalah Suwaid bin Samit, kemudian ada Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz beliau datang bersama Bani Abdul Ashhal, dari kabilah Bani Abdul Ashhal. Ketika Rasul SAW mengetahui bahwasanya Iyas bin Mu'adz datang dari Madinah, Rasul mendatangi beliau. Rasul mengatakan kepada Iyas, "Hal lakum ila khairin mimma ji'tum bih?" Apakah kalian mau ya, aku sampaikan sebuah kebaikan
kepada kalian. Qalu wa madza? Apa itu? Lalu Rasul mengatakan, ana Rasulullah, saya adalah Rasulullah SAW. Ba'athani Allahu ilal ibad, thumma dzakara lahumul Islam wa tala alaihimul Quran. Saya adalah Rasul, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia ya, agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan Islam dan dibacakan kepada mereka apa? Al-Quran. Lalu Iyas ketika didengarkan Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasul tentang Islam, indahnya Islam, bagaimana ukhuwah dalam Islam, Iyas mengatakan kepada kaumnya, ya qaum, hadza wallahi khair mimma ji'tum lah. Sungguh apa yang dibawa oleh Muhammad ini lebih baik dari apa yang kalian miliki sekarang. Fa akhadha Abul Husair, ternyata ada orang bernama Abul Haisar. Abul Haisar ini ya pimpinan dari Bani Abdul Ashhal ini. Ketika dia mendengar ucapan si Iyas ini yang mengiyakan bahwasanya apa yang dibawa Muhammad ini benar. Apa yang disampaikan tadi, penjelasan Muhammad ini itu bagus semuanya. Ayo kita ikuti. Si Abul Haisar langsung apa? Beliau mengambil ya, segenggam kerikil dan dilemparkan ke Iyas. Da'na mink. Udah kamu enggak usah ikut-ikutan, diam aja. Falamma adu ila al-Madinah, ketika mereka kembali ke Madinah, lam yalbas Iyas an halak. Enggak berselang lama ketika sampai di Madinah beliau meninggal dunia. Siapa ini? Iyas tadi. Yang tadi menjawabnya dengan cara yang baik ya, tidak seperti kepalanya ya, artinya apa si Abul Haisar ini. Diceritakan bahwasanya Iyas ini ketika beliau di Madinah, beliau ini selalu mengucapkan tahlil, mengucapkan takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal. Ceritakan bahwasanya beliau sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan sampai meninggal beliau mengucapkan tahlil, tahmid. Maka beliau mati dalam keadaan apa? Islam. Mati dalam keadaan Islam. Wa kanu la yashukkun annahu mata muslimah. Mereka enggak ragu bahwasanya Iyas ini mati dalam keadaan muslim. Masyaallah. Nah, kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan dalam sirah beliau, falamma arada Allah idhara dinihi wa i'zazi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fil mausim wa injazi mau'idihi lah, kharaja Rasulullah fi sanatil hadiyata asyata min al-bi'tsah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan agama Islam ini dan menguatkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musim haji, jadi Rasulullah SAW beliau keluarlah ya, dikeliling ke kabilah-kabilah yang ada di musim haji tersebut, yang datang dari Madinah, datang dari Taif, datang dari dari jauh-jauh kota Mekah ya, di luar kota Mekah. Fa'arada nafsuhu al-qaba'il al-Arab kama kana yasna'u fi kulli musim. Beliau tadi saya sampaikan menyampaikan kepada seluruh kabilah yang datang, menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang tauhid, tentang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bainama huwa 'indal Aqabah, ketika beliau sudah di satu tempat yang namanya Aqabah, beliau bertemu dengan sekelompok orang dari Khazraj. Dari apa? Khazraj. Khazraj ini ya, suku dari kota Madinah. Ya, dari kota Madinah itu ada dua suku Arab yang terkenal, yang besar, ya, tapi mereka saling bertikai dua kelompok ini, Aus dan Khazraj. Ya. Orang-orang Khazraj mereka pergi haji ke Mekah, dan ketika di Aqabah, ya, di tempat Aqabah namanya tempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Fa'aradallahu bi khairan. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka, Rasul mengatakan kepada mereka, "Man antum?" Siapa kalian? Lalu mereka mengatakan, "Kami adalah orang-orang dari Khazraj." Kami dari Madinah. Qala amin mawali Yahud, apakah kalian orang yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi? Maksudnya tinggal berdekatan dengan Yahudi. Kalian bersekutu dengan Yahudi karena sebagian orang Khazraj juga bersekutu dengan Bani Quraidah atau Bani Nadir untuk memerangi Aus.
Aus juga sama, suku Aus juga apa namanya tahaluf tadi, bersekutu ya, minta bantuan kepada Bani Nadir ya untuk memerangi Khazraj. Karena di Madinah itu ada dua suku ya, suku Arab yang tadi saya sampaikan, Khazraj dan Aus. Ini mereka kuat ya, besar, tapi mereka dimainkan ya, dirusak oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka sering dijadikan apa namanya sedikit permasalahan, saya dikompori lah ya, diadu domba, diadu manusia, diadu manusia, diadu domba, diadu mereka oleh orang Yahudi sengaja, ya, biar melemahkan mereka. Ya kan, akhirnya mereka minta tolong kepada orang Yahudi, padahal mereka Yahudi lah yang membuat mereka itu sering berantem, bahkan sampai dikatakan sampai 120 tahun berantemnya itu. Masalah-masalah sepele, Pak. Ya cuman mungkin masalah apa misalnya kan, masalah kekuasaan atau masalah yang mungkin sederhana gitu. Tiba-tiba ya, zaman jahiliyah tiba-tiba marah berantem gitu. Atau mungkin masalah tidak dihormati atau tidak dilayani, mungkin ngerasa lebih mulia, satu kelompok ini mungkin lebih mulia karena nggak ngucapin selamat, nggak ngucapin selamat, nggak ngucapin apa. Nah, dengan hal yang sederhana itu mereka bisa perang gitu. Bahkan dikatakan sampai 120 tahun. Nah, amin mawali Yahud, apakah kalian yang berdekatan dengan orang-orang Yahudi? Halu na'miyah. Nah, ini udah mending karena Rasul katanya apakah kalian dekat dengan orang Yahudi? Berarti sudah ada bayangan apa? Karena kalau mereka dekat dengan orang Yahudi, mereka sering dengar nih, ya. Karena orang Yahudi sudah sering nyebut-nyebut bahwasanya nanti ada orang ya, yang akan diutus dari kalangan kami yang akan berperang dan kami akan mengikuti dia dan kita akan menjadi penguasa negeri ini. Akan diutus seorang nabi maksudnya. Jadi ketika Rasul mengatakan, apa kalian dekat dengan orang-orang Yahudi? Nah, ini sudah apa namanya celah nih, gitu kan? Nah, kalau iya, alhamdulillah. Berarti lebih mudah lagi untuk mendakwahi mereka. Setidaknya mereka dengar apa namanya tentang Taurat. Fajalasu afala tajlisuna ukallimukum? Maka kalian duduk di sini kita ngobrol-ngobrol. Halu bala. Ya, boleh saja. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ila Allah wa 'arada 'alaihimul Islam wa tala 'alaihimul Qur'an, disampaikan ya, tentang Al-Qur'an, ya, tentang Islam, keindahan Islam. Wa kana mimma sana'a Allahu lahum fil Islam anna yahudan kanu ma'ahum fi biladihim wa kanu ahli kitab wa ilm. Lalu ada ya, mereka juga menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi ya, yang bersama mereka di negara mereka adalah orang-orang yang diberi kitab, adalah orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian orang-orang Yahudi ini, kata orang-orang Khazraj ya, orang-orang Yahudi ini sering membanggakan bahwasanya akan datang seorang nabi. Kalau mereka datang seorang nabi nanti mereka akan memerangi orang-orang yang penyembah patung, penyembah berhala, akan memerangi orang-orang di luar mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang mulia. Qalu inna nabiyyan mab'utsan al'an qad adalla zamanuhu nattabi'u. Orang Yahudi bilang, ya benar ada orang-orang Yahudi di Madinah sana, ya kata siapa nih, orang-orang Khazraj ya. Memang ada orang Yahudi, mereka membangga-banggakan akan datang seorang nabi, ya, nanti sudah dekat waktunya, kalau dia nongol nampak nanti ya sudah mengaku dia seorang nabi, kami akan ikuti dan kami akan berperang bersama dia. Falamma kallama Rasulullah ulaika an-nafar wa da'ahum ila Allah qala ba'duhum li ba'din. Ketika sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan beliau tentang Islam, ya, kemudian juga tentang tadi bahwasanya mereka juga sudah dengar keberadaan orang Yahudi yang menceritakan datangnya seorang nabi.
Sebagian dari mereka bercerita kepada temannya, kepada sebelahnya, kepada orang yang ada di sampingnya. Bagaimana? Apakah kamu mengetahui bahwasanya dia adalah seorang nabi yang telah dijanjikan oleh orang Yahudi? Yang orang Yahudi tadi sudah apa? Mengancam kalian, sudah berbangga-bangga di atas kalian. Kalau benar ini seorang nabi, maka kalau gitu kita ngikutin ini. Jangan sampai orang Yahudi ngikutin. Abang ngikutin orang ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira benar nggak dia seorang nabi nih? Yang telah dijanjikan atau yang telah dibesar-besarkan, digembar-gembarkan orang Yahudi di Madinah. Kalau iya, kita ngikut. Biar kita yang dapat kemuliaan. Biar kita yang dapat apa? Keutamaan. Kan gitu. Fala yasbiqannakum ilaihi fa'ajabuhu fi ma da'ahum ilaihi. Fala yasbiqannakum, jangan sampai dia atau orang Yahudi mendahului kalian untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW ini. Ya. Bi an saddaquhu wa qabilu minhu ma 'arada 'alaihim min al-Islam. Kalau bisa kita duluan. Ya. Apa yang beliau tadi sampaikan tentang Islam, tentang konsep ketuhanan, ya, tentang tauhid, itu masya Allah bagus semuanya. Kalau bisa kita duluan yang apa? Menjawab, menyambut, ya, ajakan Nabi Muhammad SAW ini. Wa qalu lahu inna qad tarakna qaumana wala qauma bainihim min al-adawa wa syarr ma bainahum. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami tinggalkan kaum kami di Madinah, ya, Khazraj dan juga Aus, ya, kabilah yang ada di Madinah. Kami tinggalkan kaum kami dan kami ini dalam keadaan yang sangat buruk. Kami ini selalu berantem. Kami ini selalu berperang dalam hal yang sederhana. Ya. Ada fitnah sedikit, ambil pedang, berantem, ya, meninggal. Bahkan 5 tahun sebelum datangnya, 5 tahun sebelum Nabi SAW datang ke mana? Ke Madinah, itu terjadi perang namanya perang Bu'az. Perang Bu'az itu antara Khazraj dengan Aus, dua kabilah yang ada di Madinah. Itu masalah sepele, ada yang meninggal, itu dituduh ya Aus yang membunuh. Pokoknya nggak ada inilah, ya, apa namanya, saling menuduh siapa yang membunuhnya. Gitu. Akhirnya mereka perang dan banyak yang meninggal di antara dua kabilah ini. 5 tahun sebelum Nabi SAW datang ke Madinah. Ya. Jadi mereka menceritakan bahwasanya keadaan kami itu, wahai Muhammad, di Madinah itu bercerai-berai kami ini. Padahal ini kan saudara kandung lah istilahnya. Aus Khazraj ya, apa namanya, masih saudaraan lah, gitu kan? Masih saudaraan sebenarnya ini. Cuman karena tadi dikompori oleh orang-orang Yahudi, mereka dijelek-jelekin gitu ya, akhirnya berantem. Kan saudara ini. Ya kayak mungkin kalau kita misalnya apa? Di sini apa? Suku misalnya apa di sini misalnya. Jawa di sini sama ada Melayu misalnya. Ada orang yang suka nih, mereka bikin sebuah ya, isu, sebuah fitnah, akhirnya jadi mendarapan sama-sama Islam, alhamdulillah, ya kan. Masih satu mungkin ya, satu kota gitu kan. Seperti itu. Mereka menjelaskan kepada Muhammad SAW keadaan mereka di Madinah. Kami bercerai-berai, dan kami memang ingin damai sebenarnya. Cuman apalah daya, ya, mereka kaum kami ya, sikit-sikit berantem. Wa asa an yajma'uhu Allahu bik, dan kami berharap engkau wahai Muhammad ya bisa mendamaikan kami. Fasanuqaddim fasanuqdimu alaihim fanad'uhum ila amrik wa nu'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Kalau gitu nanti kami akan pulang nanti ke rumah, ke kota kami, ke Madinah. Kami akan sampaikan perkara perkaramu wahai Muhammad, apa yang kamu bawa dari Islam, apa yang kamu sampaikan tadi, saya akan bawa kepada kaum kami nanti di Madinah. Fa in yajma'uhumullahu 'alaika fala rajula azzamin. Kalau seandainya mereka mau, alhamdulillah, maka engkau menjadi orang yang paling mulia di antara kami. Tsumman sarafu raji'ina ila biladihim qad amanu wa saddaqu. Mereka kembali ke mana? Ke Madinah, ya. Dan mereka sudah menjadi orang-orang yang beriman. Dan ketika itu jumlah mereka 6 orang.
yang ditemui oleh Nabi SAW di Aqabah, ya, itu 6 orang. Ya, di tahun keberapa tadi? Tahun ke-11 dari kenabian sallallahu alaihi wasallam, ya. Tahun ke-11 dari kenabian, Rasul bertemu dengan orang-orang dari Khazraj yang jumlahnya 6 orang tadi. Ya, 6 orang, dan alhamdulillah 6 orang itu adalah orang-orang yang terkemuka di Khazraj atau di Madinah. As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, kemudian Rafi' ibn Malik, kemudian Qutbah bin Amir, kemudian Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Nah, kemudian mereka kembali ke Madinah, du'atan ila Islam, menjadi para dai, ya, mengajak orang-orang yang dia temui di Madinah untuk percaya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana fafashal Islamu fiha, tersebarlah Islam di kota Madinah, hatta lam tabqa darun min duaril ansar, sampai enggak ada rumah di Madinah kecuali apa? Kecuali mereka sudah mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dari 6 orang tadi yang mereka pulang dan menyebarkan berita tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-'amul muqbil jaa minhum 12 rajula. Ketika tahun berikutnya, tahun haji berikutnya, dari tahun ke-12, ya, 12 musim haji berikutnya, 12 kenabian, datanglah mereka yang tadi awalnya 6 orang jadi berapa? 12 orang. Ya, 12 orang datang ke Madinah, datang ke Mekah untuk haji. As-sittatu, siapa mereka? As-sittatul awal, 6 orang yang pertama tadi, kecuali Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah enggak ikut. Jadi ada 6 orang kan, di antaranya Jabir bin Abdullah, ya. Terus tahun berikutnya datang 12 orang. Ya, 5 orang yang kemarin ditambah 7 orang yang baru. Ya. Nah, kemudian apa? Diceritakan oleh Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya di Aqabah tadi bertemu lagi dengan mereka di Aqabah dan membaiat mereka untuk janji setia. Ya, ini disebut dengan Aqabah yang pertama, janji setia pertama. Ya, Baiatul Aqabah al-ula. Ya, janji setia pertama. Jadi 12 orang ini, ya, 12 orang yang dari Khazraj ditambah yang bersama Nabi SAW, mungkin ada berapa orang yang bersama Nabi dari kalangan sahabat, ya, tidak banyak. Ya, mungkin diantaranya Abu Bakar, ya, Umar, ya, orang-orang yang sudah masuk Islam ketika itu. Dan apa isi baiatnya? Di sini disampaikan oleh Ubadah bin Samit, Nabi membaiat mereka, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an." Kalian berbaiatlah kepadaku untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tusyriku, jangan mencuri. Tidak boleh mencuri. Jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berbuat zina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak kalian. Karena biasa mereka apa? Membunuh anak baru lahir, kalau perempuan langsung, ya. Bi ayyi dzambin qutilat, ya kan? Apa sebelumnya? Hah? Dikuburin hidup. Nah, awak dal banat, ya, dibunuh kalau perempuan. Kemudian wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf, jangan kalian mendatangkan sebuah kedustaan. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan berbuat kemaksiatan. Jangan melawan. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan melawan ketika diperintahkan dengan sebuah kebaikan. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang menepati janji tersebut, maka Allah berikan dia pahalanya. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya, barang siapa yang menyelisihi apa yang saya sudah baiat tadi, yang sudah berjanji setia tadi untuk melakukan hal-hal ini dan menjauhi hal-hal yang disebutkan tadi, maka apa? Jika dia melanggar, fa'uqiba fid dunya, maka dia akan dihukum di dunia.
Wa yara jumhur ahli siyar, afwan. Wa yara jumhur ahli siyar anna hadhihi fi bai'atil aqabatil ula. Bahwasanya baiat yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Berbaiat kepadaku untuk tidak mensekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak membunuh anak kalian. Ya. Ini disebutkan bahwasanya terjadi di baiat yang pertama ya di tahun ke-12 ya, tahun ke-12 orang-orang yang 6 orang ini. Tadi 12 orang ini, 12 orang. Nah, kemudian setelah selesai dari bayat ini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, mereka kembali lagi ke Madinah. Tapi ketika mereka kembali ke Madinah, mereka dibarengi dengan seorang sahabat yang bernama siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, mereka pulang ke Madinah tapi dikasih satu orang ya untuk mengajari mereka ya, untuk berdakwah di tengah-tengah orang-orang di Madinah. Ya. Wa ba'atha ma'ahumur Rasul Mus'ab bin Umair. Diutus Mus'ab bin Umair bersama mereka agar mengajarkan Islam, membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan berdakwah ya, untuk menyebarkan Islam di tengah-tengah orang-orang di Madinah. Fa aslama ala yadi Mus'ab bin Umair khalqun katsirun minal ansar. Alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Mus'ab ini kan pemuda yang Masya Allah tampan, ya, bersih, ya. Tapi ketika dia masuk Islam, ibunya menahannya semua, nggak ada nggak dikasih, semua dicabut semuanya, ya. Semua kelebihannya, rumah, pakaian yang indah semua. Kalau dulu dia jalan itu dijadikan sebagai ikon, ya. Ikon kegagahan, ikon kegantengan juga Mus'ab bin Umair ini. Ikon kekayaan. Ya. Kalau anak muda kalau nengok, saya pingin Mus'ab gitu. Mau masuk Islam, ibunya itu semua kenikmatan diambil. Bahkan ibunya mengancam juga untuk tidak makan, tidak minum kan. Sampai akhirnya Mus'ab sendiri bilang apa? Kalau wahai ibu, kalau engkau memiliki 1000 nyawa, keluar satu mati, saya tidak akan masuk atau tidak akan kembali lagi kepada kufuran. Akhirnya melihat semangatnya Mus'ab untuk masuk Islam, akhirnya dia pun sudah mengalah. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair, ya, beliau ikut berdakwah di Madinah bersama tadi. Bahkan di antara pimpinan yang pimpinan yang dimuliakan di Madinah ada yang namanya Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Usaid bin Khudair. Nah, dua orang ini Masya Allah, ya, mereka masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Karena Usaid bin Khudair kemudian Sa'ad bin Mu'adz, dua orang ini pembesar Aus dan Khazraj ini, ya. Akhirnya apa? Aslama bi islamihima jami'u Bani Abdul Ashhal fi yaumin wahid. Qabilah Bani Abdul Ashhal semuanya masuk Islam cuma satu hari. Cuma satu hari. Ya, karena pimpinannya tadi kan Usaid bin Khudair dan Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Semuanya masuk Islam, qabilah Bani Abdul Ashhal. Wa lam yatabaqqa minhum ahadun illa Usairam. Ada satu yang terlambat yang belum masuk Islam, yaitu Usairam di sini atau apa bacanya ini. Ya. Tapi beliau masuk Islam juga akhirnya, walaupun beliau terbunuh di perang Uhud. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, apa kira-kira faedah yang bisa kita ambil dari satu scan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ya. Satu kejadian ya dalam fase kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di Aqabah yang pertama. Apa kira-kira faedah bisa kita ambil? Yang pertama, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada orang-orang Madinah yang datang haji di Aqabah tadi,
sebagian orang Yahudi, sebagian orang-orang orang-orang Madinah tadi, ya, mereka mengatakan kepada temannya, innahun nabi alladzi tawa'adakum bihi yahud. Tadi kita dengar bahwasanya ketika telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka tentang Islam, sebagian mereka, iya benar, kayaknya ini yang sering digembor-gemborkan oleh orang Yahudi ini, ya kan? Nah, wa kana hadza bidayatul istijabah lirrasul. Maka ini ya, permulaan mereka mau menerima dakwah Nabi SAW. Ya, permulaannya. Faragh makaunihim musyrikin illa anna hadhihi al-ma'rifah ma'a qillatiha nafa'athum fil hidayati wal istijabah. Meskipun mereka dalam keadaan ketika itu masih dalam keadaan apa? Musyrik, ya, orang-orang Khazraj yang datang ketika itu masih musyrik, ya. Akan tapi pengetahuan mereka ketika mereka dengar-dengar dari orang Yahudi, bahkan sering dibangga-banggakan orang Yahudi kepada mereka, bahkan mereka dihina-hina. Nanti kalau datang kepada kami Nabi, kami akan perang memerangi kalian, wahai orang-orang Arab. Gitu. Ya, pengetahuan mereka tentang itu, ya, sebagai permulaan menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza mu'asyir atau mu'asyirun ila ahammiyatil ilmu makanatihi wa faidatihi. Ini menunjukkan apa? Ayo ikhwah. Sedikit mereka mengetahui ilmu, jadi apa? Landasan untuk mendapatkan hidayah. Ya, kalau kita mau duduk belajar, ya jangan baru dekat dengar isu, baru dengar opini-opini di orang di luar gitu kan, nggak pernah mau datang ke kajian, dengar duduk dulu kajian. Oh, ini yang sering dibilang Wahabi gitu kan, ya kan. Setidaknya ketika mereka mau datang dulu, cari ilmunya dulu kan, mendengarkan dulu. Ternyata apa yang disampaikan adalah tidak kau dari qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di sana menghina, tidak ada kajian yang mengajak kepada pemberontakan. Bahkan hanya yang ada mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ada kecintaan kepada ilmu, insyaallah. Makanya ada orang-orang yang masyaallah mungkin dia belum 100%. Cuman kita lihat dia sudah ada sedikit kecintaan kepada ilmu, insyaallah ada kebaikan buat dia. Ya, ada orang-orang yang Masya Allah, ya, cinta kepada ilmu, walaupun mungkin belum bisa 100%, tapi kita suka. Dia sudah mulai melihat, atau mungkin dari YouTube dengernya pelan-pelan dengerin Ustaz Khalid Basalamah misalnya kan, ya Pak. Iya, tapi kan dia ada kecintaan dulu, denger dulu. Alhamdulillah dapat hidayah di sana. Sebagaimana mereka, dia dapat ilmu dulu kan, karena dengar tadi kan. Oh, bisa juga benar nih orang Yahudi nih, ini Nabi nih. Paham ya? Jadi pentingnya sebuah ilmu. Meskipun yang pemilik ilmunya orang Yahudi, enggak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian faedah yang kedua, diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, kana yaumu bu'ats yauman qaddamahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perang Bu'az antara Khazraj dan Aus, dua kabilah yang besar tadi. Mereka perang, padahal sama-sama orang Arab. Ini sebagai muqaddimah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Faqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat siratum atau sarawatuhum wa jurihu. Rasul datang ke Madinah, ya. Dan ketika itu mereka sedang tercerai berai, mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka sudah banyak yang terbunuh karena mereka perang saudara. Pimpinan-pimpinan mereka itu meninggal. Ya. Coba kalau seandainya pimpinan-pimpinan mereka ada, bahkan mereka mungkin pimpinannya termasuk orang yang menentang dakwah Islam,
berat. Dan karena mereka itu sedang mencari kedamaian, mencari bagaimana ada orang yang bisa membuat mereka itu hidup dalam keadaan damai. Dan mereka tidak memiliki kekuatan. Nah, makanya pas juga momennya, ya kan? Pas juga momennya. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang di tengah atau dalam kondisi mereka itu dalam keadaan yang tidak memiliki kekuatan. Faqaddamahu Allah li Rasulullah fi dukhulihim fil Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah kepada Rasul kita agar mereka mudah untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, dikatakan di sini di antara faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi kita Muhammad SAW setelah terjadinya perang Bu'az ke Madinah. Pertama, tadi saya sampaikan yang tadi ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya, para pemimpin-pemimpin yang bisa jadi ketika mereka ada, mereka akan menantang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalangi dakwah Nabi. Ketika mereka tercampur, mereka ada pemimpinan, mereka habis perang kan, mereka lemah dan mereka yang mencari kedamaian. Datang pas momennya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, litatahayya an-nufusu liqabulil Islam, agar jiwa-jiwa manusia, orang-orang yang ada di Madinah itu, mereka lebih siap untuk menerima Islam dan agar keutamaan Islam tampak lebih utama atau lebih besar bagi orang-orang Ansar. Merasa bahwasanya Islam ini yang mengumpulkan mereka. Ya. Setelah mereka bercerai-berai datang Islam, akhirnya mereka lebih menikmati, gitu ya, lebih bersyukur. Islam inilah yang allafa bainahum, yang telah mengumpulkan hati mereka. Dan mereka lebih bersyukur akhirnya. Faqad jama'ahum ba'da furqah, di mana mereka ya, setelah bercerai-berai mereka dikumpulkan. Wa gharasa fi qulubihimul mahabbah, Allah tanamkan di hati-hati mereka kecintaan setelah mereka sebelumnya saling bermusuhan. Nah, ini diantara dua faedahnya. Kemudian faedah yang berikutnya, masyaallah ikhwah, ni'matullah bihadha ad-din alladhi yajma'u al-quluba wa yuwahhiduha wa yujidu al-ulfah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk agama ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan hati kita, persatukan hati kita. Ya, sebagaimana orang Aus dan orang Khazraj yang awalnya mereka bermusuhan, mereka saling membunuh, bahkan kurang lebih 120 tahun lamanya. 120 tahun mereka saling membunuh. Walam tatawaqqaf ad-dima'u wa tattahidul qulub illa ba'da islamin. Enggak pernah berhenti peperangan tersebut, tidak pernah bersatu hati mereka kecuali setelah datangnya Islam kepada mereka. Wal yauma, pada hari ini kita melihat bagaimana keadaan kita di tengah-tengah masyarakat kita sekarang, ya ada pertengkaran, ada pertikaian, ada permusuhan, ada saling tikam, ya saling berantem. Ya. Fanaqul innal Islam kama jama'al Aus wal Khazraj wa allafa baina qulubihim fakadzalika lan yu'allifa baina qulubin nasi al-yawm illa tamassuka bil Islam wal indiwa'i tahta liwa'i. Maka kita katakan juga sebagaimana Islam itu menggabungkan antara dua kabilah yang besar tadi, Aus dan Khazraj, ya, menggabungkan hati mereka, maka hati manusia zaman sekarang pun tidak akan pernah bisa bersatu kecuali kalau kita berpegang teguh dengan Islam. Kembali kepada Islam yang murni, Islam yang benar, maka kita akan bersatu kembali. Selama kita nggak mau kembali kepada Islam yang benar, ajaran Nabi SAW yang benar, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita selama-lamanya tidak mungkin akan bersatu. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu fi Makkah baina qabilatihi wa yastamirru yu'ridu alaihim nafsuhu akthar min 10 sanawatin wa lam yajid minhum illa istijabatin fardiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul SAW ya, ketika di Mekah, beliau berkeliling ke kabilah-kabilah, ya, terus menawarkan Islam kepada mereka kurang lebih 10 tahun lamanya. Akan tapi
tidak mendapati istijabah, tidak mendapati jawaban, tidak mendapati eh, apa? Ya, tidak mendapati balasan yang baik dari mereka, atau jarang satu kabilah masuk Islam tuh jarang. Yang ada apa? Cuman individu-individu saja yang masuk Islam. Wa yajidul adawatal jama'iyah min ghalibiyatihim, bahkan ya, yang udah masuk Islam cuma satu-satu ya. Tapi permusuhannya yang musuhi beliau satu kabilah. Satu kabilah. Nah, walakin an-nusrah ta'ti min qabilatin ukhra kharija ma'a, tapi kemenangan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dari kabilah yang lain. Datang dari kabilah di luar Makkah. Liyadullana hadza ala anna da'wata Muhammad laisa da'watan khassah bal hiya da'watun 'alamiyyah lin-nasi kafah. Ini menunjukkan apa kira-kira? Bahwa dakwahnya Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk orang Makkah saja. Berarti menunjukkan apa, dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu dakwah untuk seluruh manusia, universal, kepada seluruh manusia. Kalau seandainya dakwah beliau hanya ya, untuk orang Mekah, maka mana mungkin Allah akan datangkan penolongnya dari orang-orang yang datang dari Madinah, ya, keluar dari yang di luar Mekah. Buktinya Allah SWT datangkan orang-orang dari Madinah, kurang lebih 500 km jauhnya. Sini mana ya? Medan? Enggak. Ini Medan berapa kilometer? Ya, Medan? Hah? 1000? Ya kan? Jauh kan? Berarti bukan hanya untuk kabilahnya saja, akan tapi untuk manusia seluruhnya. Nah, ini di antara faedahnya. Ada? Hana waktu adzan? Jangan lupa. Kamal adzan. Nah, lewat 2:30 berapa? Nah, kemudian faedah yang berikutnya, pas ada, oh itu Arabnya situ. Ada Arabnya depan. حي على الصلاة
Nah, kita lanjutkan ma'asyiral ikhwah. Tinggal berapa poin lagi? Sekitar 3 atau 4 poin lagi. Faedah yang berikutnya dari satu kisah atau satu sekelumit ya, satu bagian dari kisah Aqabah, yaitu annal faraja yati fi zamanin aw makanin qad la yatawaqqa'uhu asy-syakhsu والرسول كان يعرض على القبائل ثم مر على نفر من الخزرج فعرض عليهم نفسه كما كان يعرض على سائر القبائل فإذا بهذه الفئة تكون بداية الفرج ونواة الخير التي قبلت هذه الدعوة وناصرتها. Bahwasanya yang namanya kemenangan atau jalan keluar itu bisa jadi di satu tempat atau satu waktu yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Kita berharapnya ketika itu cari kabilah yang kita harapkan mungkin kabilah ini akan bisa menerima dakwah kita. Ternyata enggak. Ya kan? Tapi enggak putus asa. Beliau terus pindah keliling. Ya, setiap kabilah beliau datangi, ya, ternyata yang menerima dakwahnya adalah dari orang-orang Khazraj. Ya. Sama beliau lakukan itu kepada seluruh kabilah. Tapi ternyata Khazraj lah yang menerima dakwah beliau. Kalau bisa, kita nggak tahu mana yang bisa menjadi sebuah kebaikan buat diri kita kan. Jangan kita kalau sebagaimana Nabi SAW di awal dulu, makanya ditegur oleh Allah SWT, abasa wa tawalla kan. Rasul ketika itu konsen dakwahnya untuk siapa? Orang-orang kaya kan. Karena berharap kalau kita dakwah orang yang kaya, yang punya jabatan, ketika dia mau beriman otomatis nanti ekornya langsung ikut. Itu bayangannya. Ternyata fa anta anhu wa amma man ja'aka yas'a amma man istaghna fa anta lahu tasad. Adapun orang yang enggak butuh ilmu, malah kamu sibuk ngurus mereka. Adapun datang orang yang buta, yang dia sungguh-sungguh mencari ilmu, malah Nabi ketika itu berpaling, berbuka masa. Makanya Allah tegur kan. Makanya kalau bisa siapa saja, kita nggak tahu mana kebaikan yang bisa kita ambil, yang bisa mungkin bermanfaat bagi kita, bernilai pahala bagi kita nggak tahu. Kita nggak pernah prediksi mana saja atau amal soleh mana saja juga yang bisa menyebabkan kita masuk surga, nggak tahu. Makanya saya sampaikan kemarin kan, ketika ada seorang perempuan yang dia pezina, kemudian dia nggak tahu kalau dia karena kehausan ngambil minum, kemudian tiba-tiba melihat seekor anjing kan, kemudian diambilkan air juga, kasih dia, ternyata dia masuk ke dalam surga. Dia nggak prediksi kalau tahu mungkin sudah semangat tentunya, tapi kan dia nggak tahu.
tiba-tiba Allah apa? Dengan hal tersebut masuk ke dalam surga. Ada orang laki-laki kata Nabi ambil apa? Di jalan ada duri dibuang. Sekarang apakah dia tahu bahwa balasannya ketika dia buang itu balasnya surga? Kira-kira tahu nggak? Tahu dia? Nggak tahu kan? Nggak tahu dia. Ya, makanya kita kan nggak pernah tahu, kita nggak pernah prediksi mana yang akan menjemput kita masuk, kita nggak pernah tahu. Mana yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita, kita nggak pernah tahu. Makanya kita jangan apa? Pilih-pilih. Oh, kalau diundang di masjid ini kita datang, kalau di masjid ini nggak datang. Atau ketika kita diminta nasihat, kalau si fulan yang undang misalnya, kita semangat. Kalau si fulan yang undang kita, karena dia mungkin orang ini kita tidak berikan atau tidak menjawab undangannya misalnya. Kita nggak pernah tahu mana akan yang mendatangkan kebaikan buat diri kita. Kemudian poin yang berikutnya, ketika di baiat tadi, isi dari baiatnya yang pertama apa? Allah tusyriku billahi syai'an. Jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering kita ulang-ulang. Berarti apa? Esensinya dari dakwah Nabi adalah apa? Tahu? Tauhid. Bagaimana kita berdakwah selalu mengingatkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan berkesyirikan. Karena masih banyak di kalangan kaum muslimin jatuh pada kesyirikan. Hal-hal yang mereka tidak tahu bahwa itu jatuh pada kesyirikan. Bayi kalau baru lahir dikasih apa misalnya kan, anak kecil kasih gunting, kasih apa, kasih gelang, kasih apa. Nah, jelas ketika itu para sahabat masih datang bawa gelang itu. Gelang. Apa itu? Dikatakan Nabi. Dia luahina. Ini untuk menangkal ya Rasul. Nangkal biar saya enggak kena ini. Buang. Nah, la tuziduka illa wahna. Buang, karena itu tidak menambahkan kecuali akan menambahkan apa? Kehinaan buat kamu. Gitu kan? Ini kan enggak pernah dijelaskan kepada masyarakat. Makanya Masya Allah anak nengok Ustaz Irbat Supiono yang di Makassar Bulukumba itu. Ya, beliau dakwanya di pasar, Masya Allah. Memang mentalnya. Itu ada pasar tauhid. Speaker Pak, tauhid. Kayak di Sudan. Kayak di Sudan gitu. Ya. Iya, kalau di pasar pas pasaran gitu ya, hari pasaran pakai dakwah tauhid. Masya Allah. Menjelaskan tauhid. Ini Masya Allah beliau. Nah, jarang-jarang seperti itu. Ya, saya pun mungkin belum bisa. Ya Allah. Tapi setidaknya ketika kita di majelis seperti ini, ya, kita sedikit menyampaikan tentang apa keutamaan tauhid ya. Bahwa ini ini syirik, ini tidak boleh, ini suatu kebidahan yang menghilangkan kemurnian tauhid dan seterusnya. Nah, jadi tauhid adalah esensi dakwah para nabi. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya 6 orang yang mereka pertama bertemu dengan Rasul SAW, yang mereka bicara dengan Rasul dan mereka beriman dan mereka kembali lagi ke mana? Ke Madinah. Ternyata mereka menjadi dai. Mereka nggak cukup untuk dirinya sendiri, tapi ketika mereka pulang ke Madinah, mereka menyampaikan lagi kepada orang-orang yang mereka kenal. Sehingga pada tahun berikutnya datang berapa Pak? 12 orang. Ya, 5 orang yang lama, 7 orang yang baru. Berarti setidaknya mereka ada hasil kan? Ada apa? Ada hasil. Kira-kira antum sudah ada hasil belum? Kira-kira sudah ngajakin kawannya belum? Iya kan? Nggak masalah. Ya Pak. Ajakin kawannya di kantor. Ya mungkin nggak harus itu kan, ada tuh kajian bagus tuh di YouTube Ustaz Khalid Basalamah. Ya, kan mungkin kalau mau suruh masuk masjid kan agak ini ya. Nah, tapi kan nggak masalah kita sampaikan. Ya, udah ngajak-ngajak belum nih? Udah berhasil. Karena orang misionaris itu Pak. Misionaris Kristen itu kan kalau mau lulus sekolah tinggi teologi mereka kan harus apa? Harus syarat kelulusannya harus bisa memurtadkan orang Islam. Itu juga harusnya seperti itu ya. Istilahnya apa? Kebalikannya. Saya arti harus bisa menyampaikan ya, tentang indahnya dakwah ini. Ya, jangan malu. Ya mungkin dengan share ya kan, share kebaikan, share tentang kajian apa gitu, kepada mereka. Ya jangan berhenti kepada diri kita saja. Kita bisa sampaikan kepada orang lain, kita bisa mengajak, ya kan? Sebagaimana mereka yang awalnya cuma 6 orang, 1 orang dapat 1. Ayo kita ke Madinah haji, kita ke Mekah haji dan kita bertemu dengan Rasul SAW.
Nah, jadi mereka mempunyai tanggung jawab ya, akan berusaha untuk menyebarkan dakwah ini kepada orang lain. Yang terakhir, masyru'iyatu bi'tsatid du'at ila Allah wa irsalihim ila al-manatiq. Disyariatkan atau disyariatkan untuk kita tuh mengutus para dai yang mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirim mereka ke tempat-tempat yang sana jarang ada dai-nya. Masya Allah. Ya, terutama mungkin ya teman-teman yang para astatidah yang mereka awalnya sudah datang dari tempat-tempat mereka. Ya Ustaz yang mereka sudah awalnya mereka adalah dari kampung-kampung juga kan. Ya seperti saya kan dari kampung juga. Ya, kan? Dari kampung-kampung juga. Ya, ketika mereka keterima di Timur Tengah, di Saudi Arabia, mereka itu kan diminta untuk kembali lagi ke daerahnya. Mereka diminta untuk ke daerahnya, tapi jarang yang kembali ke daerah. Rata-rata ngumpulnya di Pekanbaru, kan? Di kota-kota besar. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi renungan juga oleh teman-teman kita yang ada di Pekanbaru atau yang mereka asal dari daerah-daerah juga sebenarnya. Ya. Makanya jadi sebuah kritikan juga ya buat teman-teman asatidah yang mereka awalnya itu keterima di Madinah adalah dengan cara tulisannya adalah apa? Tazkiyahnya itu kan rekomendasinya apa? Rekomendasinya itu kan dia datang dari tempat yang terpencil yang banyak kesyirikan dan dia berharap ketika diterima akan kembali lagi ke daerahnya. Tetap ketika sudah selesai dari kampus-kampus tersebut juga nggak pulang ke daerahnya, malah ngumpul di kota-kota besar. Nah ini juga jadi bahan kritikan oleh para asatidah sebagian. Ya kalaupun nantinya ya mungkin sekarang mereka sedang membuat sebuah pendidikan, nanti anak-anak yang mereka datang dari daerah mereka yang akan bisa menyebarkan lagi, insyaallah itulah yang mereka sedang lakukan ya, bukan karena mereka tidak mau tanggung jawab untuk turun ke daerah ya kan, mereka sedang membangun sebuah pendidikan yang dimana anak-anak yang mereka didik insyaallah mereka yang akan kembali ke daerah. Semakin banyak untuk pendidikan, semakin banyak orang-orang yang mereka belajar. Seperti kita sekarang, kalau saya ditutup untuk keluar juga nggak bisa. Ya. Untuk kemana saya ke daerah yang jauh saya nggak bisa. Ya, kita berharap yang sekarang sekolah dari mungkin HPH Alim sana, ya, atau yang dari daerah yang dalam itu, Ilan ke sana lagi dalam. Harapannya mereka nanti yang mereka ketika belajar di tempat kita, mereka akan menyebarkan dakwah yang benar ini insya Allah. Karena kalau kita suruh keliling juga tidak ada waktunya karena kita ingin membuat sebuah generasi kan, nggak mungkin kita tinggalin aja. Kita habis waktu kita keluar akhirnya sia-sia saja. Yang paling utama tentunya kita membuat sebuah generasi yang mereka memiliki kecakapan untuk berdakwah di luar dari segi ilmu tentunya. Dan kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang siap dai untuk pergi ke daerah seperti Ustaz Firdaus, ya, Ustaz Firdaus, masya Allah, ya, beliau ke daerah-daerah kan, bahkan menyiapkan santrinya untuk pergi ke pelosok-pelosok. Nah, masya Allah. Kalau ada yang seperti itu, bagus, ya, yang siap untuk berdakwah di pedalaman. Sebagaimana Nabi mengutus siapa? Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah fiqh sirah fi bai'atil aqabah ats-tsaniyah. Ya, bai'at aqabah yang kedua. Ini yang lebih banyak lagi jumlahnya. Yang 12 orang ini pulang ke Madinah, mereka nanti datang lagi dengan jumlah lebih besar. Bahkan ada perempuannya di situ. Ya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, tafadhal jika ada pertanyaan, masyaallah ikhwah. Insyaallah kita kabari Syekhna kita zaman yang qarib insyaallah Syekh Al-Fatih tanggal 29 bulan ini ya. 29 bulan ini akan melakukan akad nikah di Rohil. Di Rohil. Mungkin bagi yang belum tahu silakan siapkan hadiah buat beliau. Insyaallah kami dari Belilas mungkin ada satu bis ya, satu bis
atau bis kecil ya, bis kecil dari, dan mungkin ada juga sebagian pakai kendaraan pribadi. Nah, insyaallah jika tidak ada pertanyaan, maka ana akhiri. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.